Oke, kalau Jason siapa tadi namanya? Roy Tacos. Jadi ceritanya orang Inggris ini. Tapi itu Jepang ya nih? Bahasa Jepang. Enggak, taco. Tacos. Dia ke Itali. Tacos Itali. Selamat datang lagi di Waktu Indonesia Wibu Game Show. Wow. Kali ini kita akan bermain siapa bohong. Jadi kita kedatangan dua pembohong tambahan. Halo, nama aku Mr. Trasdabing, a.k.a. Benar kan Mr. Trasdabing? Tapi lu biasa dipanggil Umi Dera. Kenapa datang ke sini? Dipaksa nikah. Betul. Tawan nganu dalam kebun. Halo, namaku Jason dari Cirebon. Dari kali ini kita bohongannya bohongan mainan aja karena kita akan menebak siapa yang bohong. Cara mainnya adalah gampang banget. Satu orang itu akan mendapatkan soal dan harus menebak kira-kira jawabannya apa. Nah, para pembohong ini akan memberikan jawaban. Nah, si pemberi soal harus menebak jawaban mana yang beneran, bukan jawaban pembohong. Kalau misalnya pemberi soal menebak jawaban yang benar, masing-masing mendapatkan 1 poin. Kalau dia salah menjawab pembohong, maka pembohongnya dapat 1 poin. Sesimpel itu, oke? Biar ngerti cara mainnya, kita langsung aja mainin. Breng. Kempot. Lu pilih jalan apa? Udah dia aja yang main aku. Oke, saatnya Dika berbohong. Oke, Dika, pertanyaan pertama silakan dibaca. Ada pria di Inggris yang suka banget sama makanan. Sampai-sampai dia ganti nama legalnya menjadi... Nah, ini pertanyaannya ya. pertanyaan ini. Nah, nah, ini adalah nggak, lu boleh lihat, Boleh lihat. Dika nggak boleh lihat. Nggak boleh. Nama dia berubah menjadi ini. Oke. Apa, Ocha? Bacon double cheeseburger. Kan makanan kesukaan. Wah, ini aneh sih aja. Steve Big Mac. Oke, lanjut. Menjadi siapa, Son? Roy Taco. Menjadi siapa, Mon? William Kentucky. Steve Big Mac bro. Oke, kenapa Steve Big Mac? Karena di US emang ada beritanya orang yang emang lu pernah nonton SpongeBob yang di mana si Squidward kakinya pecah itu diambil dari kisah nyata. Big Mac itu apa? Ya, Burger. Ya. Big Mac itu burger. Itu diambil dari cerita nyata. Di US ada orang yang sampai dia disedot lemak dan lumpuh gara-gara terlalu kebanyakan lemak. Dan dia sampai saking cintanya sama burger, dia ganti jadi Steve Big Mac. Oke, kalau Jason siapa tadi namanya? Roy Tacos. Jadi ceritanya orang Inggris ini. Tapi itu Jepang ya nih? Bahasa Jepang. Enggak, Taco. Tacos. Dia ke Itali. Tacos Itali. Makanannya migrasi ya. Oh iya, tacos. Tacos bukan Italia. Udah, Lore apa? Udah itu aja. Iya, Lore itu aja. Lore tacos aja udah. Gua ketahuan bohong aja. Nama tadi apa? William Kentucky. Kentucky itu bukannya yang punya ini KFC bukan? Itu Colonel Sanders makan namanya. Bacon double cheeseburger. Bacon double cheeseburger. Dika, tentukan jawabanmu. Yang bener, Ocha. Jadi, ada pria di Inggris yang suka banget sama makanan sampai-sampai dia ganti nama legal yang menjadi Bacon double cheeseburger. Jadi ada orang yang namanya tuh Sam Smith. Dia adalah orang London. Dia ganti nama. Pada burung-burung dia. Lu jauh banget ke Big Mac. bukan di Inggris, bukan di US. Tapi lornya bagus gak? Lornya bagus. Kagak. Kasih poin dong. Dika 1, Ocha 1. Silakan Ocha. Pertanyaan berikutnya. Jika menahan kentut terlalu lama, gas kentut akan keluar melalui Baca dulu. Baca dulu. Ya. Oke, 3, 2, 1. melalui Hidung. Ini agak kurang sopan ya, tapi melalui alat kencing, terutama untuk perempuan. melalui mana? Pori-pori. Pori-pori. Iya. Itu pori-pori. Mulut. Oke. Kenapa bisa mulut? Logikanya. Oh, sendawa ya? Iya. Mana ada sengaja? Kita. Masuk akal. Sesimpel kamu makan lewat apa? Mulut. Ya udah, maksudnya kalau gasnya nggak keluar, pasti lewat mulut, nggak mungkin kayak yang lain. Apa pencernaan kan itu aja gitu. Nggak Enggak. Enggak ada yang tapi alat kelamin perempuan. Lah berarti buat perempuan doang? Kan gua
kasih contoh Oh, paling iya, realistis. iya. Lu tahu nggak sih, Cak? Orang kalau lagi duduk, terus dia maksa buat kentut, keluarnya dari bagian yang sana. Kalau laki-laki lewat mana? Mana gua tahu, gua nggak pernah kentut lewat tempat lain. Kenapa pori-pori? Karena apa tuh kentut itu gas kan. Manusia itu bisa mengeluarkan gas dari tubuh bila kita olahraga atau dan lain-lain. Jadi ketika gas itu tidak bisa keluar dari manapun, itu bisa lewat lubang-lubang yang lainnya, termasuk pori-pori lebih dekat nih. Termasuk pori-pori. Iya. Katanya jawaban yang lain valid gitu maksud lu. Enggak valid. Katanya termasuk bilangnya. Oh iya. Kenapa? Ada yang namanya diafragma di badan. Bodoh. Diafragma itu adalah dinding yang dimana pori-pori dan lambung itu ditahannya sama diafragma gitu. Lo nggak tahu ya? Perbatasannya. Lu salah. Dia anak biologi. Tanya dong kenapa ini? Mana teori nggak beda jauh dari Dika? Kan jalurnya sama ya? Sama, hidung kan turunnya sini digaprak. Enggak, kalau hidung itu masuknya ke ini, ke kerongkongan, itu kalau makan dia. tenggorokan. Hidung sama mulut tuh tinggal ganti switch doang. Iya, tinggal ganti switch. Kalau misalkan lu lagi pilek, ingusan kayak telan masuk ke telan gitu kan. Ya, dahak. Belah, Dahak. iya, dahak. Nah, itu kan Oke. set masuk kan. Gua Iya. pernah kesel mie aja minyak keluar dari ini. Konsep asam lambung aja gimana, Cak? Iya, asam lambung gimana? Asam lambung. Gua nggak tahu asam lambung, asam Jawa gua tahu. Iya benar. Jika mulut. Silakan dibacakan aja. Jika menahan kentut terlalu lama, gas kentut akan keluar melalui mulut. Yeay! Bisa dia orang biologi ya. Biologi dapetnya. Kayaknya kan orang terakhir kenapa nggak ada? Mengetahui fakta bahwa 3 term pertama nggak ada yang mau menjawab Iya, benar, iya. ada tolong. Ada tolong sih. Hampir aja. Iya. Jadi, gas yang harus dikeluarkan dari dubur akan diserap kembali oleh tubuh dan dikeluarkan oleh mulut sebagai cara alternatif. Hoak. Pertanyaan nomor 3 adalah Ada buah yang secara kategori masuk jenis berry, tapi bentuknya sangat tidak seperti berry. Adalah silakan lihat jawabannya, dilihat dulu. sudah Oke. jelas? Apa Son? Kersem. What? Kersem. Apa Cak? Pisang. Apa Mon? Kirsa. Kurma. Ini anjir pisang apa? Pisang. Yang paling gak kayak berry. Gak ada bulatnya juga. Ya kan Lu lihat justru kurma. karena semakin tidak mirip berry kan? Oh, gitu? Pisang, iya. Lu pernah lihat kurma yang belum matang? Enggak, itu kayak ini, kayak apa? Kayak berry. Tapi kan pertanyaannya tidak seperti berry. Ya, Kayak. kurma emang seperti berry. Tidak kan? Tapi sebelumnya seperti berry, terus ketika sudah matang Dia masuk berry. Setelah Dia masuk jenis berry, jenis berry. Atau kayak ini? Kersen. Kersa tuh apa sih? Ada, yang bulat-bulat mana? Yang bulat ya, bulat. Ini sirsak lebih aneh. Iya, sesat. Gue jujur gue belum tahu bentuk sirsak tuh kayak gimana sih? Bulat doang. Dia bulat, ada Iya. rambut Total-totalan rambutnya gitu. Beri kan bisa lebih gede-gede gitu. Beri. Gak ada sih ini Kersan aja. Lu Kersan segede gini di jogres sama apa? Dijogres. Dijambok anjing. Dijogres. Jawabannya adalah Gue mau ngasih fun fact lagi. Blueberry bukan berry tapi pisang berry. oh Gue iya. udah tahu jawabannya. Gue udah tahu. Sabar. Orang biologi. It seems not fair. Orang ini orang sawah, ini sawah. Ganti pertanyaanmu jangan ini mendominasi ya. Harusnya lu dia. Ya kenapa lu gak jawab bener? Bukan. Dia salah ngomong. Pakai M bukan pakai M. Buah yang secara kategori masuk jenis berry tapi bentuknya sangat tidak berry adalah pisang. Yeay! I know speak bahasa ya. Jadi, pisang termasuk berry karena berry berarti buah berdaging yang berasal dari satu ovarium bunga. Jadi kan ada jantung pisang satu jadi buah banyak gitu kan. Sementara strawberry malah bukan berry. Oh, strawberry bukan berry ya? Karena dia bentuk pembuahan dari antar bunga. Dan dari satu bunga jadi satu berry, jadi satu buah. Kan bentar. Oke, selanjutnya kita balik ke Ocha lagi karena Ocha bisa jawab. Silakan, Cak. Wanita di Selandia Baru diusir dari bioskop oleh polisi, dipanggil karena membawa Nih, bisa kenal. Oke ya, jawabannya adalah oke, siap ya. Diperhatikan dulu. Silakan, Ocha. membawa apa, Mon? Senjata tajam. Membawa apa, Dek? Soy. Lollipop. Lollipop. Biji kopi. Tapi yang gak masuk akal sih pertama, lu biji kopi. Gua tahu biji kopi. Bau. Bau, tapi kan biji kopi kan bau. Nggak stres ngapain? Ada yang namanya vibrator dan dia tuh bau itu. Karena memang film yang ada di Selandia Baru yang sedang diputar itu memang ada film dewasanya. Ini lollipop. Mau apa lollipop? Ya kan biasa kan nggak boleh bawa makanan ke dalam. Gak boleh bawa apa yang dimarahin doang. Mungkin di peraturan di Selandia Baru itu beda. Lo tadi mau apa? Sajam. Sajam mah udah nggak akan Tapi mungkin masuk nggak akan bioskop. bisa masuk bioskop. Gua vibrator kenapa? Dia lolos sama mesin metal detektor. Enggak dong. Satu. Lolos. Lolos. Gimana sih? Lolos. Lolos bagaimana? Gua pernah bawa. Wah.
emang lolos karena metal detektor itu emang untuk membaca ya metal gitu, bentuk metal. Tapi kan vibrator nggak semuanya metal. Tahu kan vibrator nggak semuanya metal. Iya, nggak semuanya ada yang pop, ada yang indie. Kok tau banget sih, Bang? Ini ada reggae. Kalau pisau udah kena metal detektor. Kalau lollipop itu hal kecil. Lollipop lengket biar plak, aduh anjing. Tarik mukanya. Mulai masuk akal. Kartu lah. Baca. Jatuh tajam. Wanita di Selandia Baru diusir dari bioskop oleh polisi dipanggil karena membawa lollipop. Yeay. Aduh. Jawabannya salah. Jawabannya salah, dia pilih pembohong. Raymond dapat 1 poin. Kenapa lollipop, Win? Jadi seorang wanita membawa lollipop dan memakannya secara brutal. Oh iya benar. Iya betul. Silakan bacakan pertanyaan, Momon. Seorang pria menuntut uang parkir ke NASA karena tim NASA pernah tidak bayar parkir di Di mana? Di mana? Di sini ya, maksudnya. Gini. Nah. Cak, di mana, Cak? Asteroid. Lu nggak tahu parkir sekarang gimana berbayar? Lo, Dik. Kebun binatang. Lu, Son. Mall. Di parkiran Kanada. Apa? Tempatnya apa tapi? NASA. NASA, Mon. Tapi ada lembaga mana yang bikin parkiran di asteroid? Karena itu asteroid itu tempat yang dilindungi. Tapi lu dilindungi lewat bumi ini. Asteroid ngapain dilindungi, Ocha? Kenapa di mall? Iya, di mall. Karena mungkin banyak kayak pegawai NASA gitu, tiba-tiba yang pergi ke mall gitu kan, dan orang-orang tahu, wah ini orang nggak pernah bayar parkir nih, sok-sokan orang NASA gitu kan. Sok-sokan. Iya benar. Kebun binatang. Soalnya itu kan kebun binatang biasanya dilindungi sama dinaungi pemerintah. Jadi kayak lebih berhak untuk nuntut apa aja gitu. Kalau mall kan biasanya swasta gitu ya. Kayak udah kamu dulu ya berarti NASA gitu. Ya. Kalau kebun binatang menurut gua lebih make sense. Di mana? Di mana, Bang? Parkiran umum Kanada. Ini ada lore nggak kira-kira? Di tahun 2000 berapa ini? Nggak ada tahun 2000. Jadi emang ya kalau di Lu orang lagi jelasin tak dulu apa? di Kanada itu kan nggak ada tukang parkir, tapi ada mesin. Kan mesin, ya itu. Dan di situ tuh ada datanya. Kebetulan emang orang NASA tersebut menggunakan seragam NASA dan emang parkir di parkiran umum di daerah Kanada itu. Tapi kalau yang tiang listrik itu tuh parkiran langsung ke orangnya. Dan itu but untuk tilang. Ada, lu nggak tahu. Main ke luar negeri jangan kayak orang kampung. Oh iya, Dik. Iya, kayak Tapi ada surat izin nggak kalau pergi ke itu? Surat izin asteroid itu asteroid. Gue yakin nih cuma orang-orang iseng atau orang-orang yang ini nih yang agak-agak nih. Seorang pria menuntut uang parkir ke NASA karena tim NASA tidak pernah bayar parkir di asteroid. Jelasin, gue minta penjelasan. You owe me. Jadi, seseorang dengan nama Gregory Nemitz nge-self proclaim sebuah asteroid. Terus dia nagih NASA biaya parkir karena spacecraft-nya jatuh di asteroid. Jadi dia nagih per tahunnya itu 20 sen. Nah, dia nagih itu untuk 100 tahun ke depan sebesar $20. Ya Allah, emang orang iseng, orang iseng. Karena bintang tamu dari tadi gampang dikelabui ya sama orang-orang, gue pengen kasih kesempatan mereka untuk jadi penanya. Kan biasanya penanya dari yang menang, harusnya kan Ocha lagi nih. Nah, tapi biar sedikit seru lah, gue twist biar mereka coba untuk memberikan pertanyaan dan menebak siapa yang bohong. Ya. Dari lu dah deh, ya. Oke. Seorang hakim di Inggris pernah membacakan putusan dengan gaya aneh, yaitu sambil contoh misalkan palunya digetok nggak ke sini, getoknya ke jaksa. Iya, iya benar. Itu emang dia demen bohong. Dia bikin jawaban bohong. Gua lagi. Oke, dah. Ini dulu deh. Sayang. Gila, orang gila. Membaca puisi. Lu lagi lomba Indonesia. Nge-rap. Eminem. Lama lu. Moonwalk. Dibacain kan, dibacain. Gak, gua pengen tahu ini gimana caranya hakim. Iya, Ayo, ngerti. Getok gimana? Iya. Cara kerja hakim itu adalah ya dia tuh punya kode etik, di mana kode etik secara duduknya, secara pembawaannya gitu ada. Bisa aja dia selebrasi. Nge-rap. Ini gue kayaknya tahu gue ceritanya. Jadi Eminem dulu pas sekolah dibully, dipukul, bla bla bla. Nah sampai pas gede si Eminem sukses, si ini mau ikut-ikutan karirnya nih. Si Eminem pernah ngedis ini orang. Si kampret ini nggak terima, dia nuntut Eminem karena udah matiin karirnya si pelaku bully ini. Nggak masuk Nih, akal. gue inget. Itu lagi ada masalah ini kalau nggak salah, kayak penggelapan uang di UK. Namanya Matthew Stanford, 1980. Dia tuh hakim ini emang dikenal suka apa namanya suka nulis. Nah dia tuh pernah sekali waktu ngehakimin itu, dia tuh kayak gue tuh pengen deh coba deh hakim dengan cara unik. Itu jadi dia sambil baca puisi. Gua lebih percaya ini dua nih, baca rap sambil sama puisi. Bisa juga kayak misalnya Jason gitu lagi dibacain, "Ci Jason kambing, kampak babian." Bisa. Bisa itu bisa masuk sih sebenarnya. Gua jawabannya sambil puisi. Seorang hakim di Inggris pernah membacakan putusan dengan gaya aneh, yaitu sambil membaca puisi.
hakim menulis putusan dalam bentuk limerik atau limerik itu adalah puisi pendek 5 baris dengan pola rima AA, BB, A. Siapa namanya? Nggak ada. Matthew Stanford. Tapi itu benar. Nggak asing. Silakan bacakan pertanyaannya. Seorang ayah di Virginia terbang ke Afrika dan mengklaim tanah di sana demi Dikasih lihat ke para peserta. enggak. Main film di Rush Hour 2. Anaknya tidak kelaparan. Anaknya mau jadi princess. Punya rumah. Silakan. Kenapa princess? Masuk ke dalam ini ya, bagian-bagian dari rasisme. Orang-orang Amerika tuh merasa kayak superior gitu, bahwa kalau misalnya gua ke tempat ini, ke tempat yang mungkin menurut dia lebih rendah, dia bisa lebih berkuasa. Kalau lo gimana? Anaknya tidak kelaparan. Iya. Iya. Ngapain datang ke tempat yang makin lapar? Klaim tanah tuh untuk buka usaha bapaknya. Siapa yang beli? Apa yang mau? Virginia sama Afrika, sorry banget, ini tuh uangnya tuh lebih gede dia di Uang mata mereka. uangnya di Virginia. Jadi dia pindah mengklaim tanah di Afrika untuk mencoba hidup lebih mewah gitu. Jadi biar anaknya Oh, karena dia mengikuti inflasi. Ya, oh, manfaatin currency dia. Ya, memanfaatkan currency. Gua main film di Rush Hour 2. Gua juga bingung sama jawabannya. Yang masuk ke logika gua, motifnya sama kayak Ramon untuk melihat jadi kayak oh gua orang gede nih. Gua bisa mempunyai harta atau kekayaan segede ini. Masukin lah gua jadi casting. Tapi Tapi tahu casting Rush Hour emang dia enggak. Walaupun casting di Afrika itu anak tadi dipukulin Jackie Chan. Lo tanya Punya dia rumah. kayaknya. Punya rumah? Kan nggak punya rumah. Kayaknya. Kan tanah buat tempat tinggal. Beli aja kalau currency lebih tinggi Virginia mending beli. Yang paling masuk akal rumah. Tapi kan jawaban Kan ini bisa game- kan tadi jawabannya Jawabannya nggak masuk unik. akal asteroid. Entah kenapa gue percaya sama princess. Rush Hour. Rasa war. Seorang ayah di Virginia terbang ke Afrika dan mengklaim tanah di sana demi Rush Hour 2. Bodoh. Anaknya jadi princess. Dika dapat poin. Pada tahun 2014, Jeremy Hinton, seorang ayah dari Virginia, mengetahui tentang sebidang tanah tak bertuan di Afrika Timur. Itu adalah Bir Tawil, sebuah area tandus di antara Mesir dan Sudan. Tidak ada negara yang menginginkannya karena sengketa perbatasan. Silakan Dika. Sepasang suami istri di New York membeli sebuah rumah tua. Saat direnovasi, ternyata di bawah tanah ada kuburan Belanda. Oke, siap ya. Di bawahnya ada Nah, ada apa, Son? Mobil. Gudang wine. Ada apa, Cak? Bar. Oh, gila. Opi Uci pindah. Ada tunnel, terowongan gitu, terowongan bawah tanah gitu. Ini sih kan aku lebih make Gue sense. percaya deh. Bisa aja nutupin crime scene. Mobil. Dulu nutupin crime scene, ada kriminal, acuy panik kuburan kubur. Terus lupa 20 tahun udah dibangun rumah. Maksudnya bukan mobil-mobil yang udah jadi gitu, mobil rakitan, ngerti nggak sih? Kalau wine kenapa? Gimana? Gudang wine. Orang Jerman semua mau menyimpan Jerman. Ini Jerman. ya. Ini kan di New York. Oh, Tapi tradisinya itu dulu, kenapa wine dari Jerman itu enak? Karena mereka itu punya gudang yang emang itu tuh isinya tuh dari apa tuh drumnya itu isinya wine semua dan itu sampai ratusan tahun. Dan New York tuh mengikuti. oh iya makin tua makin enak, makanya tanam aja udah langsung. Tapi versi makin modernnya di bar. Ya lo ini Bar, enggak maksudnya pertanyaannya Bar mengambil untung dari mana? Nggak siapa tuh waktu itu Pak ilegal. Oh, tanah apa? Tunnel ini dipakai buat, gua nontonnya di Zack the Film, tau gak lu? Dijelasin Zack the Film, iya. Bang. Jadi dia nemuin tunnel, ternyata sebelahnya tuh dulu bank, mereka berhasil ngerampok dari situ. nggak masalahnya kalau misalkan emang gudang wine itu mereka pasti suka banget karena satu bisa dijual, kedua bisa dikonsumsi. Kalau yang underground-nya ada wine, kagetnya gimana? Bunda. Orang juga apa? Bunda. Kalau apa namanya? Kalau bar gimana kagetnya? Mau Gen Z apa milenial? Ini udah aneh. Milenial lah kan sepasang suami istri. Oh milenial. Kalau tunnel kagetnya gimana? Iya. Gini. Ini aneh. Kalau mobil gimana kagetnya? Ini apa? Mobil. Stupid. Silakan dibacakan pertanyaan. Sepasang suami istri di New York membeli sebuah rumah tua. Saat direnovasi, ternyata di bawah tanah ada. Jawabannya adalah Sebuah bar dari masa larangan minuman keras atau prohibition era. Tuh kan ilegal. Lengkap dengan gelas-gelas, botol-botol, bangku bar, dan Sama bartender. koran yang memudar dari tahun 1970. Ada mic. Ada mainnya masih standby gitu. Ada mic. Sot. Sepasang suami istri di Inggris membeli sebuah rumah tua. Saat direnovasi, ternyata di bawah tanah ada. Iya. Nah. Ada perpustakaan. Main keren aja. Masalahnya bener lagi, Pak. Library gua ke dalam tanah ya. Armor. Armor. Oh, lu Diamond Sword. Baca. Mulai. Gudang wine. Penjara. Portal.
Iya, dia pengen main. Oh, kenapa penjara? Nah, Kan buat ngurung orang di bawah tanah mungkin, nggak tahu. Penjara tuh di tempat yang publik biar orang juga bisa mantau. Itu kenapa perpus? Nggak tahu. Pertama gue baca udah pusakan. Kedua, Males mikirnya. kedua, ya itu memungkinkan juga karena dulu sebelum zaman Renaissance ilmu pengetahuan itu ditolak. Ini masih sihir, bro. Tapi paling make sense gudang wine kan? Gua lah, apaan gudang wine? Gudang wine. I mean Inggris gudang kan negara masuk. Ih, makanya masuk akal. Ya nggak ada yang tahu. Armor. Armor, iya apa armor anjing di Inggris? Armor ini petahu. Armor Brotherhood dari Kenapa Fallout New armor? Vegas. Iya, betul. Betul armor. Foto Juna, foto Inggris Juna. itu terkenal sama armornya. armor diamond, iron. Mungkin dulunya itu adalah gudang armor saat peperangan. Negara masuk akal. Repot sih, maksudnya iya inventory di bawah tanah. Inventory di bawah tanah. Ya emang inventory di bawah tanah. Emang Apa bener. lu? Kalau di luar ya dagang lu aja. Ya karena dulu mungkin takut dicuri atau apa jadi ditaruh mungkin di bawah. Karat. Karat. Di bawah. Karat Iya. bener. Makanya tadi gua tanya itu diamond nggak? Enggak itu. Makanya, baja. kalau lu Baja baja. nggak bisa karat. Baja tuh nggak bisa karat. Stainless juga nggak bisa karat. Oh, Besi gitu. baru bisa karat. Armor stainless. Oh, armor Iya. stainless. Bener. Nah, gudang wine. Makanya orang yakin Lo yakin? Loh, Yakin? gudang wine, gudang wine. Gudang wine ya. Sepasang suami istri membeli rumah di Inggris, tapi setelah direnovasi mereka menemukan sesuatu di bawah tanah, Yaitu yaitu Aduh, Bang. Dia belum kasih alasan paling logik dan paling unik sedunia. Ya, malu. makanya sih udah percaya. Lo tahu Renaissance? Oh, Ya udah kenapa jauh ya? iya ya. Mau farming claim sih anjing. kita sudah sampai di akhir acara. Skornya adalah Ocha 5, Dika 4, Raymond 2, Jason 2. 1. Karena pemenangnya Ocha tidak mendapatkan hukuman. Dika sebagai juara 2 tidak mendapatkan hukuman. Yeay, ini dong hukumannya. Ada dong. Itu gitu gua komplain. Kan ada masalah, ada poin 1 nih, udah pasti kalah nih. Tapi ada Son sama Raymond nih. Kita sweet atau kita gamble di pertanyaan terakhir? Ayo. Lu mesti meyakinkan Ocha jawaban yang benar siapa. Oke? Itu jawabannya. Ini soalnya. Iya. Tiebreaker, ayo. Seorang pria di Florida pernah ditangkap karena membawa senjata berupa Tunjuk siapa? Jangan ditunjuk. Ayo sweet son. Gak usah pakai dia. Jangan pon. Gua yang jawab. Dia membawa pistol-pistolan Nerf. Lu bawa? pasan Baget. baget. Baget tahu roti yang panjang. Roti buaya. Lu pikir lu lagi main Tekken diganti jadi roti? Iya. Beli ski lu pernah nggak ketemu baget, roti bagetnya yang bener-bener keras. Tapi bukan senjata itu. Itu digebuk orang jadi senjata dari Orang gila mana yang mau gebuk orang pakai roti ya? senjata berupa. Ocha, jawabannya adalah Ca. Pistol. Pistol. Yeay. Itulah. Udah benar kita harus dari tadi. Jawaban yang benar tau nggak, Ca? Baget tuh. Iya. Silakan dipegang. Ini jamu, jadi sehat. Kita tidak ada meracuni. Jangan dihirup, langsung gitu aja. Taruh. Gila, Wan. Enggak, tapi ini disclaimer ya, ini jamu beneran, bukan jamu bohong-bohongan, jamu menyehatkan. Ya namanya jamu, cuman gak semua orang doyan kan. Iya. Nah, gitu aja. Cheers. Oke, minum. Hup. Anjing. Oi. Tepuk tangan dulu buat para peserta kita kali ini. Ya mungkin kata-katanya dulu kalau dari Gimana? Dara. Masih bisa ngomong nggak? Terus. Kesan-pesannya di sini gue belajar banyak, di sini gue belajar menjadi pembohong. Apalagi ya? Kalau lu belajar apa hari ini? Hari ini gua belajar Masih nahan. Jelas. Mulai buka yang jelas dong. Ya. Ayo. kalau Kalian dulu udah. Oke, di sini gua belajar di mana kita bermain sebuah game tanpa adanya gadget. Maksudnya kayak permainan. Enggak pakai PC, enggak Tidak pakai pakai PC. konsol. Oh, iya, Ada iya. internet di sini, kita bermain ya seru-seruan seperti keluarga gitu. Yang paling keluarga di sini siapa, Bro? Semuanya ada keluarga penuh. Tepuk tangan dulu buat kita tamu kita. Sampai ketemu lagi di waktu yang minggu. Games Show. Wow. Saya NO Asteroid pamit undur diri. Saya Raymond Space Monkey. Aku Sound Black Hole. Saya Ocha Galaxy. Umi darah Big Bang. Big Bang. Big Bang siapa Big Bang? Umi darah cabang bar. Saya Dika Titan. Dan untuk kita semua, stay clean and safe.